Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Rukayah dengan nomor induk mahasiswa 860309446. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas ilmu secara mendalam dan kritis, terutama tentang hakikat ilmu, metode ilmu, serta tujuan dan nilai penggunaan ilmu. Filsafat ilmu juga tidak hanya membahas tentang isi pengetahuan, akan tetapi juga membahas dasar pemikiran ilmu secara kritis, logis, dan sistematis. Oleh karena itu, filsafat ilmu menggunakan 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi yaitu membahas tentang apa yang menjadi objek kajian. Ontologi menjawab pertanyaan apa yang diteliti oleh ilmu dan bagaimana hakikat realitas yang dipelajari. Misal, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, ilmu ekonomi mengkaji aktivitas produksi dan konsumsi, ilmu pendidikan mengkaji proses belajar dan pembelajaran, ilmu sosiologi mengkaji masyarakat, ilmu psikologi menganalisis kejiwaan, dan ilmu bahasa menganalisis linguistis verbal dan nonverbal. Dengan demikian, ontologi memberikan batasan dan arahan yang jelas terhadap objek suatu ilmu. Ontologi sangat penting karena menentukan batas kajian suatu ilmu. Tanpa ontologi yang jelas, ilmu tidak memiliki arah yang tegas tentang realitas yang dipelajari. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi yaitu membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Epistemologi juga menjelaskan bahwa ilmu harus didapat melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, dan analis logis. Kebenaran dalam ilmu itu harus dapat diuji dan dibuktikan, karena epistemologi menjelaskan bahwa ilmu harus diperoleh melalui prosedur yang sistematis, bukan sekedar dugaan. Ilmu yang benar harus dapat dibuktikan melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh nyata dalam kehidupan pribadi saya. Ketika ada berita kesehatan yang lagi viral, seperti obat tertentu bisa menyembuhkan semua penyakit, saya tidak langsung percaya, akan tetapi saya akan mencari apakah ada penelitian ilmiah, apakah informasi ini didukung dokter atau lembaga resmi, apakah sudah terbukti secara empiris atau belum. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas nilai, tujuan, dan manfaat ilmu. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan nilai moral dan etika. Ilmu dapat membawa manfaat besar, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan. Oleh karena itu, penerapan ilmu harus diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Contoh, teknologi dapat membantu pendidikan melalui pembelajaran digital. Akan tetapi bisa menimbulkan penyalahgunaan, misal plagiarisme atau hoax. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu tidak boleh lepas dari nilai kemanusiaan. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk merugikan. Jadi kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berkaitan, di mana ontologi menentukan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menentukan bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk fondasi utama filsafat ilmu. Sebagai ilmu tidak hanya benar secara metode, akan tetapi juga bermanfaat dan bernilai. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan dasar penting dalam filsafat ilmu karena membantu manusia memahami ilmu secara utuh, mulai dari objek kajian,
cara memperoleh pengetahuan, hingga tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Dengan demikian, dengan memahaminya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita tidak hanya menjadi pengguna ilmu, akan tetapi juga mampu bersikap kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam mengembangkan ilmu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.